Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1241 sampai 1245. Salah satu tetua berkata, penguasa istana, meskipun kondisi yang kami tawarkan sangat menarik, Sander, siang terkenal dan kejam, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Terlebih lagi, di belakang Sander ini adalah istana binatang suci. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Mendengar ini, Rosalind mengerutkan alisnya erat-erat. Apakah saya harus menyerahkan seluruh diri saya? Dan tidak ada yang berani berurusan dengan Sander itu. Beberapa tetua berhenti berbicara. Semua menundukkan kepala. Pergi. Ubah pengumuman. Siapa yang bisa membantuku di istana teratai merah untuk berurusan dengan Sander? Aku, Rosalind G, bisa menikah dengannya. Rosalind mengertakkan gigi dan berkata, penguasa istana, itu benar-benar tidak mungkin. Jika kamu sudah menikah sesuai dengan instruksi leluhur, kamu tidak bisa menjadi penguasa istana. Seorang tetua buru-buru dibujuk. Kalau begitu serahkan posisi kepala istana ke Rafaela. Jika tidak, kita semua di istana teratai merah akan dikubur oleh tangan Sander. Siapa dia? Kamu tahu lebih baik dariku. Orang ini telah memata-matai istana teratai merahku selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah menjadi putra angkat dari binatang tua di istana binatang suci. Dia bahkan lebih tidak bermoral. Berapa banyak gadis yang hancur di tangannya. Di tangannya tidak ada gadis yang bisa pergi sepenuhnya. Jika saya bisa menukar diri saya dengan kepolosan semua orang di istana teratai merah, itu sangat berharga. Kata-kata Rosalind sangat tragis. Tetapi beberapa tetua tahu bahwa tidak ada cara lain. Selain ini, bagaimanapun, Sander adalah kekuatan. Wu Hou setengah langkah mengandalkan Rosalind. Wu Zong peringkat 8. Dia sama sekali bukan tandingan Sander. Terlebih lagi, Sander didukung oleh istana binatang suci. Saya hanya tidak tahu sekarang. Bahkan jika Rosalind mendedikasikan dirinya, masih belum diketahui apakah ada orang yang berani membantu istana teratai merah. Segera 2 hari berlalu. Meskipun Rosalind menawarkan kondisi yang dia janjikan adalah dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang datang. Di seluruh selatan istana binatang suci adalah sekte nomor 1, dan tidak ada yang berani memprovokasi, dan para prajurit di tempat lain tidak akan mengikuti istana binatang suci sebagai musuh bagi seorang wanita. Bagaimanapun, naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Ingat, pada menit terakhir, apapun yang terjadi, kamu harus mengantar Rafaela pergi dan memberinya perintah sebagai kepala istana-istana teratai merah. Selama Rafaela masih hidup, istana teratai merah akan selalu ada di sana, dan murid-murid lain dari istana teratai merah kita. Bahkan jika mereka akhirnya bunuh diri, mereka tidak murah. Sander, binatang buas itu, karena di tangannya hidup lebih buruk daripada kematian. Rosalind mengikuti para tetua dengan ekspresi serius. Wajah semua orang bermartabat dan sedih, karena mereka semua adalah wanita di istana teratai merah. Mereka bertindak sangat rendah
hanya karena mereka takut menjadi sasaran orang yang peduli. Sayangnya, dia masih tertangkap melihat sekelompok gadis kecil yang sangat cantik dengan kulit seperti salju. Pria mana yang tidak akan tergoda? Saat itu, seorang murid Istana Teratai Merah bergegas masuk. Penguasa istana, seseorang di luar meminta untuk bertemu denganmu, mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membantu Istana Teratai Merah kita, kata murid itu. Rosalind tiba-tiba berdiri. Pergi. Lihatlah, akhirnya ada yang datang membantu. Namun, itu juga menunjukkan bahwa Rosalind akan mengabdikan dirinya untuk pergi keluar. Tetapi, demi Istana Teratai Merah, dia tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang Rosalind nantikan sekarang adalah bahwa orang yang datang ke sini sebaiknya adalah pria muda dan tampan. Jika itu adalah orang tua berusia 70-an dan 80-an, Rosalind takut dia akan mati karena mual. Ketika Rosalind membawa orang ke pintu, dia menemukan seorang pria mengenakan pakaian biru tua dan kacamata hitam berdiri di sana. Sepertinya dia tidak terlalu tua dan dia lumayan tampan, yang membuat Rosalind sedikit lega. Setelah melihat Rosalind, pria itu tercengang dan melepas kacamata hitamnya. Dengan mulut sedikit terbuka, air liur pria itu hampir tidak mengalir keluar. Melihat pria seperti ini, wajah Rosalind sedikit berubah, dan kesannya terhadap pria itu juga jauh lebih buruk. Tetapi pihak lain ada di sini untuk membantunya. Rosalind tidak bisa menunjukkan rasa jijik, hanya bisa tersenyum. Saya tidak tahu maksud Anda. Apa maksud Anda dengan datang ke Istana Teratai Merah? Pria itu menatap lurus ke arah Rosalind. Penguasa Istana Ji benar-benar memenuhi reputasinya dengan kulit putih dan kaki panjang yang indah. Anda benar-benar cantik, pria itu berkata, menyeka segenggam air liur dan melanjutkan. Nama saya Caleb Chen. Saya datang ke sini untuk membantu penguasa Istana Ji. Setelah melihat pengumuman, Rosalind melihat penampilan buruk pria itu, dan rasa jijik di matanya menjadi lebih kuat. Dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan Muda Chen, karena Anda melihat pengumuman itu, Anda tahu apa yang akan dihadapi Istana Teratai Merah kita. Apakah Anda benar-benar mampu menghadapinya? Rosalind tidak akan dengan mudah mempercayai pria di depannya. Bagaimanapun, kekuatan Sander tidak buruk, dan dengan dukungan istana binatang suci di belakangnya, kebanyakan orang tidak akan berani menentang Sander. Tentu saja aku tahu, bukankah itu hanya untuk berurusan dengan embrio seperti Sander? Biarkan aku memberitahumu. Ketika Sander melihatku, dia pasti akan berlutut dan memanggilku kakek. Selama aku berada di Istana Teratai Merah, maka Sander tidak akan berani menyentuh Istana Teratai Merah. Pria itu tampak percaya diri, tetapi kemudian mengubah percakapan. Tapi saya membantu Istana Teratai Merah. Saya tidak tahu apakah yang dijanjikan penguasa Istana Ji itu benar. Rosalind sedikit tersipu, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan berkata, jika Tuan Muda Chen benar-benar menyelamatkan Istana Teratai Merah kami, tentu saja apa yang saya katakan itu benar. Sama sekali tidak ada penipuan. Hahaha. Bagus, bagus. Selama aku di sini, aku bisa menjamin Istana Teratai Merah akan baik-baik saja. Caleb Chen menyipitkan mata pada Rosalind dan tertawa. Tuan Muda Chen, jangan lupa bahwa Sander Siang didukung oleh Istana Binatang Suci. Kamu perlu jangan khawatir. Jika aku melaporkan nama ayahku, Istana Binatang Suci juga akan memberimu wajah. Sebelum Rosalind selesai berbicara, Caleb
melambaikan tangannya dan berkata, Rosalind tertegun sejenak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Caleb masih anak dari keluarga kaya. Dari kelihatannya, keluarga mereka pasti sangat baik. Tuan Chen, bolehkah saya tahu siapa ayahmu? Rosalind ingin tahu siapa ayah Caleb. Dan bahkan istana binatang suci memberinya wajah penguasa istana Ji. Jangan tanya, karena aku tidak ada hubungannya dengan istana teratai merahmu. Tidak masalah. Sepertinya Caleb tidak ingin mengatakan apa-apa. Jadi, Rosalind berhenti bertanya. Kalau begitu, Tuan Chen, tolong. Rosalind sedikit membungkuk dan membuat isyarat undangan. Gunung salju putih di dadanya sedikit terbuka, membuat mata Caleb lurus, dan jantungnya berdetak kencang. Caleb berjalan ke sisi Rosalind, mengulurkan tangan untuk meraih tangan Rosalind. Tetapi Rosalind terbang menjauh. Caleb tertegun sejenak, dan kemudian berkata, penguasa istana Ji, apakah Anda ingin kembali dan menyesalinya? Bukankah Anda mengatakan bahwa siapapun yang membantu Anda di istana teratai merah, Anda akan tidur dengan siapapun itu? Kata-kata Caleb sangat lugas, menyebabkan wajah Rosalind memerah sampai ke leher. Jangan salah paham, Tuan Muda Chen. Saya mengatakan bahwa jika ada yang menyelamatkan istana teratai merah kami, saya akan tidur dengannya. Tetapi, sekarang Sander belum datang. Ketika Sander bergegas, setelah Tuan Muda Chen mengusirnya, saya secara alami akan menemani Tuan Muda Chen. Rosalind berkata dengan sedikit malu. Jika itu masalahnya, aku sangat berharap Sander siang ini akan datang lebih cepat. Caleb sedikit kecewa dan mengikuti Rosalind ke istana teratai merah. Melihat para murid perempuan di istana teratai merah, mata Caleb terpesona, dan dia berharap dia memiliki 100 pasang mata. Rosalind memandang Caleb seperti itu, dan dia sudah sangat jijik. Penguasa istana Ji, karena yang disebut malam panjang itu panjang karena kamu tidak bisa menemaniku. Kamu bisa memesan murid perempuan untuk menemaniku. Saya mendengar bahwa murid perempuan istana teratai merah Anda semuanya adalah gadis cantik. Melihat begitu banyak wanita cantik, Caleb tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Rosalind. Rosalind menahan amarah di hatinya dan berkata kepada Caleb, Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Saya pasti akan berterima kasih kepada Anda dari istana teratai merah, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mata Caleb menyala ketika dia mendengarnya, dan dia menjilat bibirnya. Haha. Jadi, aku akan mati di antara wanita. Rosalind marah, terengah-engah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah Caleb diselesaikan, Rosalind menghancurkan barang-barang dengan putus asa di aula untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak punya pilihan selain melampiaskan emosinya. Seperti ini, penguasa istana. Bisakah orang itu benar-benar membantu istana teratai merah kita? Kenapa dia terlihat tidak bisa diandalkan? Seorang penatua berkata dengan beberapa keraguan. Ya, aku juga melihat pria itu tidak memiliki kemampuan. Dia terlihat sangat bodoh dan mesum. Aku benar-benar ingin menutup matanya. Penatua lain juga berkata dengan marah. Rosalind menjadi tenang dan berkata perlahan, bisakah kita hanya bisa menggantungkan harapan kita padanya sekarang. Kamu ingat kata-kataku pada saat yang kritis. Lari dengan Rafaela. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak akan meninggalkan kakakku dan pergi. Pada saat ini, Rafaela tiba-tiba masuk dan menatap
Rosalind dengan mata berkaca-kaca. Rosalind melihat bahwa Rafaela bergegas masuk dan tahu segalanya. Jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan beberapa pena tua keluar. Rafaela, kamu jangan egois. Kakakmu melakukan ini untuk melindungi istana teratai merah. Selama kamu masih hidup, kamu dapat membangun kembali istana teratai merah dengan perintah penguasa istana baru. Rosalind melangkah maju dan dengan lembut menyeka air mata Rafaela. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan kakakku. Aku ingin kita hidup dan mati bersama. Tanpa kakakku, aku tidak bisa hidup sendiri. Rafaela terjun ke pelukan Rosalind. Anak bodoh, kamu juga sudah dewasa. Tidak ada saudara perempuan yang hidup mati bersama. Rosalind juga menangis. Mengapa Rafaela tidak mau pergi dari kakaknya? Itu karena Rafaela masih muda. Jika dia meninggalkannya, hidupnya akan sangat sulit. Tapi dia tidak punya pilihan selain merencanakan yang terburuk. Kakak, bagaimana dengan kakak Chen? Kemana dia pergi? Pada saat ini, Rafaela memikirkan Dev. Jadi dia bertanya pada Rosalind. Dia sudah lama meninggalkan istana teratai merah. Rosalind mengirim Dev pergi pada waktu itu. Dan seharusnya sudah meninggalkan istana teratai merah sekarang. Tidak. Aku menjaga di gerbang istana. Aku tidak melihat kakak Chen keluar. Dia mungkin masih berada di istana teratai merah. Kemampuan kakak Chen luar biasa. Bisakah kita memintanya untuk membantu kita? Tanya Rafaela. Rosalind benar-benar tersenyum canggung gadis. Bodoh. Itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dan semua orang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dia bukan kerabat, bukan teman. Jadi mengapa orang itu mau membantu Anda? Selain itu, meskipun Dev telah membuat beberapa tindakan terkenal di Kyoto, kekuatannya tidak buruk. Tetapi ini adalah selatan. Dan ada istana binatang suci di belakang Sander. Jadi apakah Dev berani berkonflik dengan istana binatang suci? Ketika Rosalind mengatakan ini, Rafaela terdiam. Dan dia tidak tahu apakah Dev akan mau membantu. Setelah beberapa saat, Rafaela tiba-tiba berkata, aku akan pergi mencari kakak Chen. Dia pasti masih di istana teratai merah. Dan mungkin saja dia akan mau membantu. Setelah Rafaela selesai berbicara, dia berlari keluar. Rosalind ingin menghentikannya, tetapi menyadari bahwa Rafaela sudah melarikan diri. Gadis konyol ini terlalu mudah untuk mempercayai orang. Rosalind menggelengkan kepalanya. Titik 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 titik. Keesokan harinya, semua orang di istana teratai merah penuh dengan keseriusan dan ketegangan. Semua orang berdiri, bergandengan tangan. Mereka sedang menunggu kedatangan Sander siang. Hidup atau mati tergantung hari ini dan caleb itu. Ketika matahari sangat tinggi, menguap dan berjalan keluar ruangan. Begitu dia berjalan keluar dari kamar, dia melihat Rosalind memimpin seseorang untuk menunggunya di pintu. Penguasa istana Ji, jangan gugup. Aku berkata untuk menjaga istana teratai merahmu baik-baik saja. Jadi, itu pasti baik-baik saja. Caleb berkata dengan percaya diri. Kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Muda. Chen melihat bahwa Caleb selalu begitu percaya diri. Rosalind sedikit mempercayainya dan merasa sedikit lega di hatinya. Jangan khawatir. Selama penguasa istana Ji tidak melupakan janjimu kepadaku, aku akan bermimpi indah. Nanti malam, Caleb tersenyum jahat. Tidak akan lupa. Setelah Rosalind selesai berbicara,
Dia membawanya ke gerbang istana. Caleb juga mengikuti di belakang. Hampir tengah hari, saya melihat Sander membawa beberapa orang ke gerbang istana teratai merah. Orang-orang di sekitar Sander semuanya berada di ranah Wuzong. Sementara Sander sendiri adalah Wuhou. Setengah langkah. Dengan kekuatan seperti itu, istana teratai merah bukanlah saingan sama sekali. Penguasa istana Ji. Apa yang kamu pikirkan selama kamu istana teratai merah mengikuti aku, Sander Siang? Aku berjanji untuk membiarkanmu menjalani hidupmu seperti mimpi. Sander memandang Rosalind dengan sempit dan berkata, Sander, kamu binatang tak tahu malu. Aku, Rosalind Ji, tidak akan pernah menyerah padamu. Rosalind berkata dengan marah. Wajah Sander menjadi dingin, matanya sedikit kental, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Jangan mempermalukanmu. Jika kamu benar-benar ingin aku melakukannya, maka aku akan membawa kalian, semua murid istana teratai merah ke istana binatang suci dan biarkan mereka merasakan tubuh kalian semua. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah menyerah padamu. Jangan berpikir bahwa dengan dukungan istana binatang suci di belakangmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku memberitahumu, aku juga punya pembantu untuk berurusan denganmu. Setelah Rosalind selesai berbicara, dia memanggil kembali Tuan Muda Chen keluar. Pada saat ini, Caleb berjalan keluar dengan langkah persegi dan memandang Sander dengan dingin. Sander Siang, saya di sini untuk melihat siapa di antara Anda yang berani menyentuh istana teratai merah. Sander memandang Caleb, sedikit mengernyit. Siapa kamu? Sander tidak mengenal Caleb, tetapi melihat bahwa Caleb tidak takut pada dirinya sendiri. Dan dia berbicara sangat keras. Jadi dia tidak tahu di dalam hatinya. Lagi pula, jika Anda berani berbicara dengannya seperti ini, pasti ada banyak kekuatan di baliknya. Haha, siapa aku? Biarkan aku memberitahumu. Bahkan, jika istana binatang suci ada di sini, kamu harus memberiku wajah. Kamu hanyalah kentut. Saya menyarankan Anda untuk bergegas. Jangan mengganggu saya. Jika tidak, maka tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Caleb berkata dengan arogan. Kali ini, dia terpana oleh Sander. Dia ingin pindah dari istana binatang suci. Tetapi, siapa yang tahu bahwa ketika dia membuka mulutnya, dia berkata bahwa istana binatang suci juga akan memberikan muka. Pada saat ini, Sander menahan napas dan berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Chen, maafkan saya atas ketidaktahuan saya. Saya benar-benar tidak tahu dari keluarga mana Tuan Chen. Saya juga berharap Tuan Muda Chen akan menunjukkan bahwa kita akan menjadi teman di masa depan. Sander buru-buru mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Caleb dengan ekspresi yang sangat hormat. Melihat Rosalind di sini, dia juga lega. Jika Sander sangat takut, maka istana teratai merah pasti baik-baik saja. Namun, ketika dia berpikir untuk tidur dengan Caleb di malam hari, Rosalind merasa mual di hatinya. Pada saat ini, Caleb mengambil rokok itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menunggu Sander untuk menyalakannya. Dan Sander buru-buru menyalakan pemantik. Siap untuk menyalakannya. Biarkan saya memberitahu Anda, ayah saya, Enzo Chen, adalah pemilik pelindung hukum Yuzu. Caleb belum selesai berbicara, tetapi dia terkejut ketika dia melihat Sander, dan korek api di tangannya padam segera setelah wajahnya penuh amarah.
Dia menamparkan Caleb dengan keras dan menamparkan rokok dari mulut Caleb. Sander, kamu sialan. Caleb meraung pada Sander, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Sander menendangnya. Caleb terbang seperti layang, layang dengan tali yang putus, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Caleb muntah darah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kali ini, Rosalind sedikit terkejut. Mengapa Caleb begitu bodoh? Sander dengan marah berjalan di depan Caleb, dan kemudian dia berkata, dengan tendangan lain aku meminta ayahmu, Enzo Chen, untuk hampir menakuti tuanmu. Sial. Apakah ayahmu Master Paviliun Pelindung Hukum? Dan apa yang kamu pikirkan dengan mengancam aku? Sander hampir mati karena marah. Jadi dia menginjak kaki Caleb beberapa kali. Caleb dipukuli dengan darah dari hidung dan mulutnya, dan kemudian berlutut di tanah memohon belas kasihan. Berhenti memukul. Tolong, jangan pukul. Caleb tidak pernah berpikir bahwa Sander tidak takut pada ayahnya sama sekali. Mengandalkan fakta bahwa ayahnya adalah pemilik Paviliun Protektorat Yuzu, dia sering memamerkan kekuatannya dan tidak ada yang mengganggunya. Setelah melihat pengumuman Rosalind, saya berpikir untuk datang untuk mengambil keuntungan dari Rosalind. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Master Paviliun dari Paviliun Kecil Pelindung Hukum Lokal dianggap sampah di mata keluarga sekte besar? Pada akhirnya, Caleb dipukuli sampai diambang kematian, tetapi Sander tidak membunuhnya. Bagaimanapun, meskipun posisi Master Paviliun dari Paviliun Pelindung Hukum tidak tinggi, dia juga seorang pejabat. Jadi Sander ingin menyelamatkan muka. Pergi. Jika bukan karena wajah ayahmu, aku akan membunuhmu hari ini. Sander berteriak pada Caleb. Caleb sangat ketakutan, sehingga dia berguling dan berlari. Dan dia bahkan tidak repot-repot melihat keindahan di sekelilingnya. Ini membuat Rosalind dengan marah menghentakkan kakinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Caleb ini adalah Lapbau yang berpura-pura mengetahui bahwa ayahnya adalah Enzo Chen. Rosalind tidak mau memberinya muka, hanya Master Paviliun kecil. Dia digoda oleh kata-kata Caleb kemarin. Dan Rosalind marah hanya dengan memikirkannya. Setelah Caleb melarikan diri, Sander memandang Rosalind dengan wajah bangga. Penguasa Istana Ji, lihat apa penolong yang Anda temukan ini. Kamu masih berjanji pada dirimu sendiri. Meski begitu, apakah kamu melihat seseorang datang untuk membantumu? Saya menyarankan Anda untuk mengetahui urusan saat ini dan mematuhi saya dengan patuh. Di masa depan, istana teratai merah akan menjadi milikku. Ketika saatnya tiba, istana binatang suci akan melindunginya. Dan aku dapat menjadikan istana teratai merah sebagai sekte besar kedua di selatan. Dengan wajah bangga, Sander perlahan berjalan menuju Rosalind. Rosalind melangkah mundur lagi dan lagi. Ekspresinya sangat sulit dilihat. Sander, bahkan jika kita mati, kita tidak akan murah. Dasar cabul besar. Dengan mengatakan itu, Rosalind mengeluarkan pedangnya, siap bertarung sampai mati. Dan para murid istana teratai merah juga siap untuk mati. Pada saat ini, Rosalind hanya khawatir tentang adik perempuannya, Rafaela. Saat ini, dia sangat khawatir bahwa Rafaela tidak terlihat. Penatua, akan ada pertengkaran sebentar lagi. Kamu pergi ke Rafaela. Pastikan untuk membawanya pergi. Rosalind berkata kepada Penatua Agung. Penatua pertama ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, penguasa istana. Saya pasti akan mengeluarkan Rafaela." Rosalind tidak khawatir dan
memandang Sander dengan marah. Sander, apakah kamu mati hari ini atau aku mati? Ayolah. Ketika Sander melihat ini, aura menakutkan meledak dari tubuhnya seketika. Dan kemudian dia berkata kepada orang-orang yang bergegas di belakangnya, "Bantu aku. Tapi jangan bunuh mereka. Hanya hidup yang berguna." Setelah berbicara, Sander memimpin dalam bergegas menuju Rosalind. Dan yang lainnya juga bertarung dalam sekejap. Namun, karena yang diinginkan Sander bukan untuk membunuh Rosalind dan yang lainnya, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, yang membuat Rosalind dan yang lainnya masih bisa bertarung dengan Sander dan yang lainnya. Saat bertarung di sisi ini, Rafaela di sisi lain masih mencari Dev. Dia sangat yakin bahwa Dev pasti belum meninggalkan istana teratai merah. Rafaela telah mencari sepanjang malam, hampir mengobrak-abrik seluruh istana teratai merah. Tetapi, masih belum ada tanda-tanda Dev. Rafaela mencapai kedalaman istana teratai merah dan berjalan menyusuri sungai. Gunung adalah tempat terakhir yang dilihatnya. Mengikuti arus, Rafaela segera menemukan gua itu. Melihat gua yang gelap, Rafaela sedikit takut dan tidak berani masuk. Dia jarang datang ke sini karena Rosalind menetapkan bahwa tidak ada yang bisa datang dan pergi ke sini dengan santai. "Halo, apakah ada orang? Apakah kakak Chen di dalam?" Rafaela tidak berani memasuki gua yang gelap, jadi dia hanya bisa berteriak. Di pintu masuk gua, suara itu menggema di dalam gua dan segera mencapai telinga Dev. Dev, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Begitu dia mendengarnya, dia bisa tahu bahwa itu adalah suara Rafaela. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.